Pada tahun 1995, seorang perampok bernama MacArthur Wheeler ditangkap polisi setelah merampok dua bank di Pittsburgh. Wheeler terkejut dengan penangkapannya karena ia mengira bahwa wajahnya tidak akan terlihat di kamera pengawas. Dalam perampokan itu, Wheeler tidak menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya, melainkan melumuri wajahnya dengan jus lemon. Ia percaya bahwa jus lemon akan membuat wajahnya tidak terlihat di kamera, karena ia tahu bahwa jus lemon bisa digunakan sebagai tinta tak terlihat untuk menulis di kertas. Ia merasa tindakannya sangat masuk akal dan berpikir polisi tidak akan bisa mengenalinya. Tertarik dengan kasus ini, David Dunning dan Justin Kruger melakukan penelitian untuk memahami mengapa orang yang kurang pengetahuan dan keterampilan sering kali tidak menyadari kekurangannya. Pada tahun 1999, mereka mempublikasi penelitian berjudul Unskilled and Universe of It. Mereka menguji sekelompok orang tentang tata bahasa, humor, dan logika. Dalam percobaan pertama, 65 orang pertama peserta diminta menilai lelucon yang menurut mereka lucu. Peserta yang merasa pandai menilai humor saat justru mendapatkan nilai terburuk dalam tes yang diberikan. Hasil yang sama ditemukan dalam tes bahasa dan logika yang dilakukan pada peserta yang sama. Mereka yang mendapatkan nilai terendah adalah yang paling percaya diri, sedangkan yang mendapatkan skor tinggi cenderung merendahkan kemampuan diri mereka. Inilah yang disebut sebagai efek Dunning-Kruger. Efek Dunning-Kruger adalah bias kognitif di mana orang yang kurang memiliki pengetahuan atau kemampuan lebih-lebihkan kemampuan mereka dibanding dengan orang lain. Orang yang hanya memiliki pengetahuan sedikit tentang suatu objek cenderung melebih-lebihkan pengetahuan mereka dan meremehkan pengetahuan orang lain. Hasilnya, orang yang paling percaya diri dalam kemampuannya seringkali bukan mereka yang seharusnya merasa percaya diri. Dalam grafik yang menggambarkan fenomena ini, sumbu vertikal menunjukkan tingkat kepercayaan diri, sementara sumbu horizontal menunjukkan kompetensi. Saat seorang baru mempelajari sedikit hal, mereka merasa sangat percaya diri. Namun sering bertambahnya pengetahuan, kepercayaan diri mereka menurun sebelum akhirnya naik kembali seiring dengan meningkatnya kompetensi. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya juga memainkan peran penting dalam bias kognitif ini. Misalnya 93% orang Amerika merasa bahwa mereka mengundi lebih baik dari rata-rata, sementara dalam Swedia angka ini hanya 60%. Sementara itu di Jepang, orang yang cenderung meremehkan kemampuan mereka sebagai strategi untuk melihat prestasi rendah mereka sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Efek Dunning-Kruger menunjukkan bahwa semakin sedikit seorang tahu tentang suatu subjek, semakin rendah kemampuan metakognitif mereka. Metakognitif adalah kesadaran akan proses berpikir sendiri. Kemampuan metakognitif yang rendah membuat seorang tidak sadar akan ketidakmampuan mereka sendiri. Ironisnya, orang yang paling tidak tahu seringkali adalah orang yang paling vokal dan percaya diri mereka karena mereka tampil dengan percaya diri. Misinformasi menjadi salah satu besar karena orang yang seringkali cepat menyebarkan informasi yang salah tanpa mendalami pengetahuan mereka terlebih dahulu. Mereka sering tahu lebih banyak cenderung lebih diam, mungkin karena mereka meragukan pengetahuan mereka sendiri atau tidak ingin menonjol. Namun, ini justru memperburuk situasi, karena suara yang paling keras biasanya datang dari mereka yang paling tidak tahu. Mengatasi efek Dunning-Kruger tidak selalu buruk, kadang-kadang rasa percaya diri yang berlebihan membantu seseorang mengambil langkah pertama dalam suatu yang baru. Namun, penting untuk tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari orang lain serta terus belajar untuk memperbaiki diri. Dengan begitu, kita dapat menghindari jatuh ke dalam perangkap, merasa tahu segalanya, padahal hanya memahami sebagian kecil saja.